Penataan bisnis kontemporer pada UMKM sektor kuliner. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Desi Olivia 13011791, Sagita Trisna Lestari 13011877, Megawati Yuliana Putri 13011916, Fakhri Arfansyah I 13011935. UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Definisi UMKM sendiri di Indonesia yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar 50 juta rupiah, yang mana tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Kemudian peran UMKM. Peran UMKM di sini dalam perekonomian Indonesia yaitu yang pertama ada kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor penyedia lapangan kerja yang terbesar. Kemudian yang kedua, pemain penting dalam perkembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, pencipta pasar baru dan sumber inovasi. Yang keempat, sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. UMKM sektor kuliner yang terdampak pandemi. Pemberlakuan PSBB dan PPKM, penjualan bisnis kuliner turun drastis karena sumber daya mereka pada dasarnya terbatas. Kemudian sulitnya menghubungi pelanggan yang mereka layani, penerapan teknologi dan meningkatnya persaingan, serta peraturan baru mengharuskan bekerja dari rumah dan secara ketat membatasi aktivitas di luar rumah. Sektor kuliner tidak pernah mati, artinya UMKM di Indonesia, sektor kuliner merupakan salah satu kategori usaha yang mampu bertahan dari perubahan yang terjadi di masa pandemi COVID-19 dan tidak pernah mati tanpa mengenal waktu. Makanan dan minuman masih menjadi kebutuhan pokok perusahaan kecil dan besar. Dilihat dari situasi dan fakta, industri kuliner merupakan industri yang dapat menjamin keuntungan terbesar. Saya Desi Olivia, NRP 130117910. Saya akan menjelaskan tentang UMKM sektor kuliner di Bogor. Tren berburu kuliner memang enak, sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat saat ini, terutama yang sering disebut sebagai foodies. Kota Bogor atau kota hujan merupakan salah satu kota yang paling berkembang dalam wisata kuliner. Pengembangan wisata kuliner telah diuntungkan oleh pesatnya pertumbuhan UMKM di industri kuliner kota dan telah menjadi salah satu tujuan utama penduduk ibu kota untuk menghabiskan akhir pekan. Mereka dapat memilih tujuan wisata dan makanan lokasi sesuai keinginan. Sayangnya, pandemi COVID-19 yang melanda tanah air juga telah melemahkan pendapatan UMKM kuliner di kota tersebut. Selanjutnya adalah upaya yang dilakukan para pelaku usaha, yaitu bantuan alat produksi ketua paguyuban UMKM pembisnis kreatif mandiri Kota Bogor, Kusher Mayanti, menyatakan bahwa mendukung peralatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi karena keterbatasan alat produksi untuk mereka selama ini tidak berkembang. Bantuan alat produksi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan produksi mereka. Alat penunjang produksi antara lain yaitu lemari es, mixer, kompor gas, penanak nasi, lemari es, alat pemotong buah dan sayur, penggorengan besar, dan lain-lain. Selanjutnya ada produk Niche Milky Way, penjual minuman yogurt. Niche Milky Way di Kota Bogor juga bereksperimen produk untuk diolah menjadi beberapa jenis produk baru agar menarik pelanggan. Dan untuk memastikan owner Niche Milky Way tidak mengembangkan produk di Kota Bogor, tapi juga memperluas
pemasaran dan menjajaki pasar di wilayah Jakarta dan Tangerang. Ia mengurangi produk susu dan yogurt cair karena jika suhu etalase toko berbeda, maka resikonya terlalu besar. Oleh karena itu, ia memutuskan memproduksi lebih banyak dalam bentuk beku karena lebih mudah disimpan dan kecil kemungkinannya untuk kerusakan. Langkah ini memungkinkan perusahaan tetap memproduksi tanpa harus memberhentikan karyawan. Penjualan niche Milky Way melalui e-commerce Tokopedia juga membuktikan bahwa niche sebagai sektor kuliner mampu dan siap menghadapi era digital. Berikut adalah produk dalam Tokopedia, yaitu dengan cara memfollow kefir yogurt Milky Way yang ada spesifikasinya, yaitu kondisi baru, berat 300 gram, kategori yogurt, etalasenya yogurt kemasan botol 250 ml, berperisa buah. Ada 5 varian rasa, yaitu strawberry, anggur, melon, leci, dan mangga. Tersedia juga yang plain tanpa gula. Pengirimannya dikirim dari Bogor dan ongkirnya reguler. Hai, perkenalkan saya Megawati Yuliana Putri, NRP 130119016. Upaya apa saja sih yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi UMKM sektor kuliner yang terdampak pandemi? Nah, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor mendukung UMKM dengan memberikan pelatihan kewirausahaan kepada 150 mitra usaha dengan melalui mitra usaha Gojek. Pelatihan tersebut berupa produksi makanan dan pemilihan nama produk yang akan diproduksi oleh mereka. Pelatihan memasak akan dipimpin oleh Chef Khalid dari Hotel 101 dan akan terus diinstruksikan dan dilaporkan oleh Gojek Indonesia. Oleh karena itu, jika pelaku UMKM terkena dampak pandemi COVID-19, mereka siap dan mereka bisa menyusun strategi untuk bertahan dalam produksi kuliner. Di Kota Bogor, di awal pandemi yang bertepatan dengan peluncuran teras Surken, perusahaan menjamu para pelaku UMKM industri kuliner yang sudah berjualan non-tunai selama lebih dari 30 tahun. Pelaku UMKM kuliner yang menempati tenan tidak dipungut biaya, sehingga para pelaku ekonomi tidak perlu menaikkan harga makanan dan minumannya. Dengan tidak menaikkan harganya, diharapkan permintaan makanan dan minuman tidak turun di masa pandemi COVID-19. Selain upaya pemerintah yang sudah kita bahas sebelumnya, pemerintah Kota Bogor juga bekerja sama dengan Mayora Group melalui Teh Pucuk Harum untuk menyediakan tempat kuliner yang layak, bersih, nyaman, dan aman di gelanggang olahraga atau GOR Pajajaran di Kota Bogor. Keberadaan lokasi kuliner ini bertujuan untuk meningkatkan UMKM kuliner dan perekonomian. Selain merenovasi berbagai area kuliner di berbagai daerah, Teh Pucuk Harum juga menunjukkan komitmennya untuk mendukung perkembangan kuliner Indonesia melalui berbagai festival kuliner yang sudah diadakan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Fahri Alfansyah Imang, NRP 130119035. Di sini saya akan membahas pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan yang kami dapat dari pembahasan di atas adalah selama pandemi COVID-19, ketika pemerintah menerapkan berbagai kebijakan yaitu PSBB dan PPKM, beberapa bisnis offline berhenti bekerja. Konsumen atau pelanggan di toko offline tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Saat menetapkan harga produk di masa pandemi COVID-19 didasarkan pada penilaian pembeli, di mana harga tidak akan naik karena permintaan yang menurun dan persaingan pasar untuk produksi masakan. Pemerintah juga terus berupaya agar pelaku UMKM kuliner tetap bertahan dengan berbagai cara, seperti tidak memberikan kebijakan biaya terhadap tenan yang digunakan pelaku usaha, dan juga pemerintah bekerja sama dengan badan usaha untuk menyediakan tempat yang layak dan bersih bagi pelaku usaha. Pelaku UMKM khususnya di bidang kuliner sendiri juga diharapkan dapat mengembangkan bisnis kuliner mereka di bidang teknologi, khususnya pada pemesanan online seperti menggunakan GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood, dikarenakan situasi saat ini yang tidak memungkinkan untuk pembeli datang ke tempat untuk membeli makanan secara langsung.
Saran dari kelompok kami yaitu pelaku usaha perlu menemukan strategi yang tepat untuk menjaga kelangsungan usahanya di masa pandemi ini. Pelaku industri kuliner harus mampu berinovasi dan beradaptasi dengan selera dan kebutuhan masyarakat. Pelaku usaha UMKM dapat menggunakan susunan taktik pemasaran digital media sosial yang membantu melakukan pemasaran dan promosi produk mereka. Media tersebut dapat berupa Facebook, Instagram, WhatsApp, dan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Selain itu, aplikasi pesan antar makanan juga sangat diperlukan di era ini, seperti Grab dan Gojek, karena banyak masyarakat yang tertarik menggunakan aplikasi tersebut lantaran terdapat diskon atau potongan harga. Pelaku UMKM juga harus bersabar dengan keadaan dan melihat peluang yang ada. Namun diharapkan pelaku UMKM tidak mengambil tindakan yang terlalu berisiko untuk kelangsungan bisnis ke depannya. Sekian dari pembahasan kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata atau kurangnya informasi pada presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih.